Bagi saya 6, sekian miliar itu uang tidak sedikit ya. Dan ini menurut saya mau tidak mau harus dituntaskan, harus diselesaikan secara hukum. Minta maaf, tadi bilang supaya dikembalikan. Pernah pada masa saya, DPR semua juga model seperti itu. Tapi sebentar, ini terus terang. Saya minta supaya jangan diproses, takut nanti macet itu pemerintahan. Yang kedua, kalau diproses juga uang tidak kembali. Nah, tapi kalau dulu sudah pernah membelikan, sekarang bikin, nanti itu mereka akan terus begitu. Jadi sekarang harus dituntaskan secara hukum. Ya, kalau memang ada yang dapat banyak, pasti tidak semua merata. Saya percaya tidak akan merata. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Diproses supaya makan banyak, dia berhenti. Orang yang dulu barisan kedua maju, yang ketiga maju. Begitu, supaya ada efek jerah. Kenapa? DPR itu wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tidak bersih, bagaimana dia mau berantas pemerintahan yang korup? Kasus korupsi terlalu banyak di Kabupaten Kupang. Lalu siapa yang beriksa? Wakil rakyat seharusnya. Nah, kalau wakil rakyat begitu, mau harap siapa lagi? Jadi saya harap, ya saya minta, itu adalah saudara-saudara saya. Tapi kalau bisa, kita menegakkan kebenaran dan keadilan lebih utama dari rasa solidaritas persaudaraan. Jadi saya memberikan dukungan supaya hal itu diberantas. Ya, isu-isu korupsi yang ada di sini terlalu banyak tapi didiamkan. Yang gonggong harus DPR. Nah, kenapa DPR diam? Nah, ini yang harus dari masyarakat ini terus menerus harus dorong supaya masuk di dalam pemeriksaan. Saya dukung kalau bisa dari pihak aparat penegak hukum ini harus jalan tegas begitu. Ya, kita berharap bahwa ingin sekali supaya ada penertiban pemanfaatan anggaran di daerah yang miskin seperti ini. Nah, kalau begitu terus gaya seperti itu menjadi suatu pola yang dipertahankan. Jadi akhirnya apa? Uang itu dilakukan dengan seperti ini karena ini terekspos. Kalau tidak terekspos, ya dia diamkan dan yang dikorbankan adalah rakyat. Jadi saya sekali lagi saya berpikir bahwa untuk DPR ini wakil rakyat penting harus dibersihkan, harus dibersih. Maka DPR yang bersih bisa membersihkan pemerintahan. Nah, baru kita bisa maju. Kalau tidak, kita akan tetap seperti ini. Itu yang harapan saya. Nah, karena itu untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakan hukum harus tetap menjadi utama. Supaya kita maju, kita daerah miskin, kita daerah tertinggal, tapi kok uang, ya itu keluar sia-sia seperti itu. Lalu rakyat mau kemana? Ya, rakyat menderita. Lalu yang perjuangkan kepentingan rakyat adalah wakil rakyat, DPR itu sendiri. Nah, kalau wakil rakyat dia sudah begitu, dia mau berbicara yang baik itu dari siapa gitu. Ini harapan saya. Terima kasih.